Halo pelajar Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang norma masyarakat. Apa sih itu norma? Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Norma bersifat mengikat, maka harus dipatuhi oleh semua orang di dalam masyarakat tersebut. Lalu, mengapa norma itu perlu? Norma masyarakat diperlukan agar suasana kehidupan bersama menjadi tertib dan seluruh warga hidup dengan damai. Macam-macam norma. Norma yang pertama adalah norma tertulis. Norma tertulis biasanya dirumuskan secara khusus oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan-kebiasaan bersama masyarakat. Jenis-jenis norma. Jenis norma yang pertama adalah norma agama. Norma agama merupakan aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah norma susila. Norma susila merupakan aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Yang ketiga adalah norma sosial. Norma sosial merupakan aturan yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Dan norma yang terakhir adalah norma hukum, yaitu aturan yang berasal dari hukum yang berlaku di negara tersebut. Fungsi norma. Fungsi norma yang pertama adalah untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. Fungsi yang kedua adalah untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan yang berlaku. Fungsi yang ketiga digunakan sebagai petunjuk maupun pedoman untuk digunakan menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Fungsi yang keempat, norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Dan fungsi yang terakhir, norma digunakan untuk mendorong individu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang ada berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Ciri-ciri norma. Yang pertama, norma yang tercipta di suatu lingkungan masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan yang dapat diterima dan dijalankan setiap orang. Yang kedua, sebagai masyarakat di mana norma tersebut dijalankan, sudah menjadi kewajiban untuk mentaati norma yang ada. Yang ketiga, jika seseorang melanggar norma yang sudah disepakati bersama, maka orang tersebut akan mendapat sanksi maupun hukuman yang telah disepakati. Yang keempat, dengan semakin berkembangnya zaman, norma yang ada juga dapat berubah seiring perubahan dan sifatnya menyesuaikan. Dan yang terakhir, yaitu norma yang berlaku di masyarakat
disepakati secara bersama dan secara sadar. Nilai penting norma. Yang pertama yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia. Yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi norma masyarakat kali ini, mari secara bersama-sama kita simak video peristiwa berikut ini. Berikut beberapa contoh perilaku bullying yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah menyimak video di atas, mari jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah peristiwa tersebut termasuk ke dalam pelanggaran norma? Yang kedua, norma apakah yang dilanggar? Yang ketiga, apa yang menjadi penyebab dari terjadinya bullying? Yang keempat, bagaimana akibat yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut? Yang kelima, bagaimana solusi untuk pemecahan masalah tersebut? Nah, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk tetap terus belajar dan tetap semangat.